Cerita dimulai dengan kehadiran Violet, seorang wanita muda di sebuah panti asuhan yang membuatnya penuh rasa penasaran. Dia memutuskan untuk menemui kepala panti untuk memenuhi keingintahuannya. Sejak kecil Violet telah dibesarkan di panti asuhan, dan sekarang sebagai orang dewasa dia ingin mengungkap asal-usulnya, dan menemukan orang tua kandungnya. Bersama dengan kekasihnya yang bernama William, Violet berangkat menuju sebuah permukiman di tepi pantai, untuk mencari petunjuk tentang asal-usulnya. Di sana mereka mencoba berbicara dengan warga setempat, dan mengumpulkan informasi. Akhirnya mereka bertemu dengan seorang ibu bernama Ibu Tess. Ia mengakui bahwa dia adalah ibu kandung Violet yang telah meninggalkannya di panti asuhan. Dulu Ibu Tess dengan penuh penyesalan mengungkapkan alasan di balik keputusannya tersebut. Pada saat itu dia sangat miskin, dan bahkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ketika Ibu Tess bercerita air mata tidak bisa dihindari dan mengalir dari matanya, namun momen haru itu terhenti ketika Samantha, kakak Violet tiba di tempat itu. Samantha ternyata bekerja sebagai seorang mata-mata dan memiliki hubungan dengan seorang polisi bernama Erwin. Pada malam harinya, Samantha menjalankan rencananya dengan berpura-pura akan melakukan transaksi, namun yang sebenarnya terjadi adalah, ia telah menyiapkan sebuah jebakan untuk menggerebek para bandar dan pengedar. Dalam waktu singkat pasukan Erwin tiba dan berhasil menggerebek para pelaku. Singkat cerita, Violet dan William kembali ke rumah, di mana mereka disambut oleh orang tua angkat Violet. Namun kebahagiaan ini terusir oleh kenyataan bahwa ayah angkat Violet tidak setuju dengan usaha Violet mencari tahu asal-usulnya. Ayah angkat Violet yang bernama Tony, memiliki sifat kasar dan seringkali menggunakan tindakan fisik keras terhadap Violet. Untungnya ibu angkat Violet yang selalu ada untuknya, berusaha melindungi dan mendukung Violet dalam menghadapi ayahnya yang temperamental. Meskipun Tony seringkali bertindak kasar terhadap keluarganya, ibu angkat Violet tetap berusaha menjaga keharmonisan. Namun situasi ini seringkali memaksa ibu angkat Violet untuk mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari suaminya. Violet merasa sedih dan cemas sementara ibunya tetap tabah dan sabar dalam menghadapi tantangan ini. Ibu angkat Violet yang teguh dalam keyakinannya terus berdoa, agar suaminya bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Meskipun memiliki sifat yang keras, ternyata tanpa diketahui banyak orang, ayah angkat Violet sebenarnya suka bermain kuda dengan Violet secara diam-diam. Pagi harinya di kantor polisi, suasana sangat gaduh dengan hadirnya banyak wartawan. Ini disebabkan oleh aksi sukses Samantha dan Erwin dalam menggerebek transaksi yang terjadi sebelumnya. Keberhasilan ini dianggap prestasi luar biasa bagi kepolisian Filipina. Meskipun kepala polisi justru merasa tidak senang, dia marah kepada Erwin karena dia menganggap Erwin telah berlebihan dalam tindakan penggerebekan. Apalagi proses penggerebekan tersebut hampir berujung pada korban jiwa. Sebagai konsekuensinya Erwin harus dikeluarkan dari investigasi tersebut. Ternyata kepala polisi telah menerima suap dari ayah angkat Violet, yang jelas-jelas merupakan seorang bandar besar. Di rumah, Violet dan ibu angkatnya saling memberikan dukungan. Dengan wajah-wajah yang mencerminkan rasa sakit, mereka merasa tidak berdaya melawan Tony. Tak lama kemudian Tony pulang ke rumah, dan tanpa ampun mengajak Violet untuk bermain kuda bersamanya. Violet tidak memiliki pilihan lain selain pasrah, dan mencoba bertahan dari serangan-serangan yang Tony lancarkan. Situasi ini tentu saja memecah hati ibu angkat Violet. Ia merasa sangat terbatas dalam menjaga Violet, dan tidak mampu melawan suaminya. Ketika melihat suaminya bermain kuda dengan Violet, hati ibu angkat Violet pun hancur. Ia merasa takut dan khawatir dengan suaminya yang temperamental. Meskipun di dalam hatinya ibu angkat Violet ingin menjaga Violet dan melindunginya dari hal-hal buruk, tapi situasi sulit ini membuat mereka berdua terjebak dalam kenyataan yang rumit. Pada suatu ketika, Violet dan ibunya akhirnya mengunjungi rumah orang tua kandung Violet. Di sana mereka bertemu dengan ibu dan kakak kandung Violet. Kedua keluarga diajak berbelanja bersama. Selain membeli banyak pakaian, mereka juga diajak ke rumah mewah Violet yang begitu mega. Kesan tersebut membuat mereka terpesona, namun tak terduga ayah angkat Violet juga ada di sana. Seperti biasa sikapnya sangat tidak ramah tanpa alasan yang jelas. Ayah angkat Violet langsung merendahkan keluarga ibu kandung Violet.
beruntung baik Samantha maupun ibu kandung Violet memiliki kesadaran dan tidak memprovokasi lebih lanjut. Di titik ini terungkap bahwa ibu kandung Violet tidak pernah tahu siapa yang sebenarnya telah menanam benih yang menghasilkan Violet. Dulu ada banyak orang yang terlibat di lahan miliknya. Setelah kembali dari rumah Violet, Samantha bergegas ke kantor polisi untuk melaporkan bahwa ayah angkat Violet adalah gembong yang mereka cari. Keberhasilan ini membuat mereka merasa lega, karena akhirnya keadilan akan ditegakkan. Di hari-hari berikutnya Samantha dan Erwin mulai menyelidiki lebih lanjut. Erwin mengambil inisiatif untuk mengejar ayah angkat Violet, sementara Samantha fokus pada Violet. Keduanya berbagi tugas dan berupaya mengungkap fakta yang lebih dalam. Sementara itu Violet tengah bermain kuda dengan William, namun terpaksa harus menghentikan permainannya, ketika Samantha datang ke rumahnya Violet, dengan antusias menyambut kakaknya. Samantha tidak membuang waktu dan langsung bertanya tentang keluarga angkatnya. Violet enggan untuk secara terang-terangan menjawab karena ia ingin segera kembali menyelesaikan permainannya dengan William. Namun dengan rumah yang kosong, rasa penasaran Samantha semakin kuat. Ia memutuskan untuk masuk diam-diam ke dalam kamar ayah angkat Violet. Namun apa yang ia temukan di dalam kamar membuatnya terkejut. Tanpa ragu ia mengambil foto-foto barang bukti dan segera membuat laporan untuk polisi. Pada malam harinya, Samantha dan Erwin merencanakan tindakan lebih lanjut. Erwin juga berhasil mengumpulkan beberapa polisi Filipina yang masih bersih dari korupsi. Mereka bersama-sama menyusun rencana untuk memberantas peredaran terlarang, menyadari betapa bahayanya bagi generasi muda di Filipina. Keesokan harinya, Samantha diberi tugas oleh Erwin untuk kembali mencari bukti di rumah Violet. Dengan hati-hati Samantha masuk ke rumah Violet tanpa diketahui siapapun. Namun saat itu dia mendengar suara Violet yang ternyata sedang bermain kuda dengan ayah angkatnya. Samantha menyaksikan sendiri bahwa Tony memperlakukan Violet dengan kasar. Hal ini membuat Samantha merasa tidak terima dengan perlakuan terhadap adiknya. Keesokan harinya, dia tidak bisa menahan diri dan langsung berbicara kepada ibunya, untuk meminta tindakan segera untuk menyelamatkan Violet. Violet pun menginformasi bahwa cerita yang diceritakan oleh Samantha adalah benar. Bertahun-tahun lamanya Violet tak bisa melawan perlakuan kasar ayah angkatnya. Ia merasa pasrah dan terpaksa menuruti semua yang diinginkan ayah angkatnya. Ibu Samantha merasa marah, dan tidak bisa menerima hal ini meski bagaimanapun Viola tetap adalah anak kandungnya. Dengan barang bukti yang telah ditemukan semalam, mereka bersama-sama merencanakan untuk menggerebek ayah angkat Violet. Namun tiba-tiba pengawal Tony muncul dan mengancam mereka semua. Beruntung Erwin dengan cepat bertindak, dan memberikan pukulan kepada pengawal Tony. Pengawal itu akhirnya diikat dan tidak bisa berbuat apa-apa. Malam harinya Violet diajak bergabung dengan Erwin dan timnya. Kini Violet bersiap membantu Erwin dalam misi untuk menangkap ayah angkatnya. Pada keesokan harinya Violet dan ayahnya pergi bersama ke suatu tempat, sementara itu Erwin dan timnya sudah siap beraksi. Ketika sampai di suatu jalan yang sepi, di mana polisi dengan cepat menyingkirkan pengawal ayah Violet, kemudian ayah Violet ditahan dan dibawa ke markas mereka. Ayah Violet tidak menyadari bahwa Violet telah terlibat dalam semua ini. Namun sesungguhnya Violet memiliki rencana pribadi untuk membalaskan dendamnya terhadap ayahnya yang kasar kepadanya selama ini. Tiba-tiba Erwin mengambil tindakan yang tak terduga, dengan mengirim ayah Violet ke dunia lain. Terungkap bahwa Erwin dan beberapa anggota polisi lainnya melakukan semua ini hanya demi uang. Mereka tidak peduli dengan nasib negara, yang penting bagi mereka adalah mendapatkan uang. Violet kemudian disandra dan Samantha diminta untuk menghubungi ibu angkat Violet, dan meminta tebusan yang sangat besar. Kehancuran akhirnya terjadi karena motif kelam. Samantha ini membuat Samantha tega melibatkan adik kandungnya hanya karena uang. Di rumah Violet suasana mulai menjadi ramai, polisi dan ibunya penuh kekhawatiran. Begitu juga dengan William pacar Violet. Ketika telepon masuk dan meminta uang tebusan kepada ibunya, kepanikan semakin meluas. Tanpa banyak berpikir, ibunya setuju dengan permintaan tebusan tersebut. Ia meminta William untuk segera membawa uang yang diminta. William dengan sigap membawa uang tersebut, dan anak buah Erwin yang datang langsung mengambil koper itu. Namun tiba-tiba aksi mereka digerebek oleh polisi.
Anak buah Erwin segera memberi laporan bahwa mereka telah tertangkap. Erwin sendiri mulai panik dan kehilangan kendali, bahkan sampai ingin menyingkirkan Violet dan Samantha. Namun ibu kandung Violet tiba-tiba datang, dan berhasil menyingkirkan Erwin terlebih dahulu. Pada akhirnya Violet, Samantha dan ibu kandungnya dapat hidup dalam kebahagiaan. Sementara itu, ibu angkat Violet hanya bisa menangis melihat keadaan yang telah terjadi karena suaminya telah meninggal. Semua ini menggambarkan bagaimana keadilan akhirnya terwujud, dan keluarga Violet akhirnya bisa hidup bebas dari ancaman yang selama ini menghantuinya. Lalu film pun selesai.